Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan kelima pada semester 2 ini ya. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan ujian semester dengan baik. Semoga pertemuan awal ini pada semester 2 ini membuat kalian lebih semangat untuk belajar karena kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Oke, sebelum masuk pada materi, saya bacakan dulu KD 3.29 yaitu menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. KD 4.29 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya indikator pada KD 3.29 itu ada 3 di sini. Bisa kalian lihat. Dan indikator KD 4.29 ada 3 juga, bisa kalian baca. Oke, langsung kita masuk pada materi awal yaitu kuartil. Kuartil itu disimbolkan Q, dibaca kuartil. I itu adalah data kuartil keberapa, bisa kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, cuma sampai 3 ya. Langkah sama persis dengan median. I itu menandakan kuartil yang dicari. Jadi kalau yang jadi kuartil 2 berarti Q2 dan seterusnya. Ini rumusnya kan sama dengan median. Kalau sama masih ingat, median pada semester 1 itu ada TB, ada FK, ada frekuensi, ada panjang interval. Semoga masih ingat ya. Kalau tidak ingat, kita ulangi lagi pada materi ini agar kalian mengingat-ingat lagi apa itu TB, apa itu FK, dan seterusnya. Langsung masuk pada soal. Tentukan nilai dari kuartil ketiga. Nah, nanti pada soal itu hanya ada X sama F saja, data dan frekuensi. FK itu kita tambahi sendiri. FK itu bagaimana? FK itu apa? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Caranya, nilai pada frekuensi yang awal ini yang pertama kita taruh di FK, kemudian ke bawahnya kita tambahkan dengan yang di frekuensi. 3 tambah 6 9, tambah 16 25, tambah 8 33, 33 tambah 7 sama dengan 40. Nah, ini 40 ini adalah N atau banyaknya data. Selanjutnya, langkah pertama dalam mencari kuartil ketiga bagaimana? Caranya itu adalah kita cari dulu yang namanya kelas kuartil. Rumus kelas kuartil itu adalah I/4 dikali N. Ingat, untuk kuartil itu dibagi 4. Ya, karena itu apa? I itu adalah kuartil yang dicari. Nah, yang dicari apa ini? Kuartil ketiga. Karena yang dicari 3, maka I-nya ini sama dengan 3. 3/4 dikali N-nya tadi berapa? 40. 3 kali 40 sama dengan 120, dibagi 4 sama dengan 30. Nah, berarti kita cari kelas kuartil dari angka 30 ini. Lihat FK, garisan FK ini dilihat. Mana angka yang lebih dari 30, tapi paling dekat dengan 30 berapa? Ya, 33. Jadi yang saya kotak ini adalah kelas kuartil ketiga. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut penyelesaian. Jadi setelah ketemu kelas kuartil ketiga, samian fokus pada kotak ini yang sudah saya kotak ungu ini, sama fokus ke sini saja karena ini adalah kelas kuartil ketiga. Langkahnya kita cari bagian-bagiannya dulu pada kelas kuartil ini. TB berarti yang sebelah kiri. Ingat, TB itu harus dikurangi berapa? TB itu dikurangi 0,5. Jadi 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. I/4N itu adalah kelas kuartil tadi, 30 kan hasilnya. Kemudian FK. FK itu adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jadi ini kan kelas kuartilnya. Nah, kita ambil FK yang atasnya, berarti 25. Frekuensi, kalau untuk frekuensi kita ambil tepat pada kelas kuartilnya, jadi 8 frekuensinya. P itu panjang, interval kelas 56 sampai 60 bisa dihitung ya. 56, 57, 58, 59,
60 ada 5. Setelah ketemu semua bagian-bagian ini, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya kuartil adalah TB ditambah I per 4N. TB-nya tadi berapa? 55,5 ditambah I per 4N-nya tadi berapa? 30, FK-nya 25, FI-nya 8, P-nya 5. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Jadi 30 kurangi 25, 5 dikali 5, 25 dibagi 8, 3,12. Maka 55,5 ditambah 3,12 ketemunya adalah 58,62. Inilah hasil atau nilai dari kuartil ketiga. Bisa dipahami ya. Lanjut pada desil. Desil ini caranya sama dengan kuartil. Kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Jadi kalau kuartil itu hanya ada kuartil 1, 2, 3, kalau desil ini desil 1, 2, 3 sampai 10. Lanjut contoh soal, tentukan D5 pada tabel berikut. Ini saya ambil soal yang sama seperti kuartil tadi, tabelnya sama, cuma kita cari D5 ya. Berarti kita cari kelasnya dulu. Cara mencari kelas untuk desil itu adalah I per 10. Ingat kalau kuartil 4, kalau desil 10 dikali N. N-nya 40 ya, I-nya 5. Kenapa 5? Karena ditanyakan adalah desil ke-5. 5 per 10 dikali 40 sama dengan 5 kali 40, 200 dibagi 10, 20. Maka pada FK ini kita cari angka yang di atas 20 tapi mendekati 20. Angka berapa? 25. Nah, maka yang saya kotak ini itu adalah kelas desil ke-5. Lanjut. Oke, kita cari bagian-bagiannya dulu. Kita fokus pada yang saya kotak ini ya. Kita fokus pada kotak. Kita cari bagian-bagian TB. TB-nya berarti 51 dikurangi berapa tadi kalau TB? 0,5, berarti nilainya 50,5. I per 10N itu tadi 20 ya kelasnya. FK itu berarti atasnya 9, FI itu 16, P-nya 5, 51 sampai 55 ini ada 5. Terus rumusnya ini sama dengan rumusnya kuartil tadi, bedanya di sini 10. Jadi TB-nya ketemu 50,5, I per 10N-nya 20 dikurangi FK-nya 9 dibagi FI-nya 16, P-nya 5. 20 kurangi 9, 11 dibagi 16 dikali 5. 11 kali 5, 55 dibagi 16, 3,44. Jadi 50,5 ditambah 3,44 hasilnya 53,94. Ini adalah desil 5, nilai dari desil ke-5. Selanjutnya persentil. Persentil ini juga langkahnya sama persis dengan kuartil dan desil, jadi sama, nggak usah khawatir, semuanya sama. Jadi mudah menghafal rumusnya ya, cuma bedanya di sini. Kalau kuartil tadi berapa? Dibagi 4, desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Jadi ada persentil 1, persentil 2 sampai persentil 100. Selanjutnya ini tentukan P30 pada tabel berikut. Tabelnya sama, saya ambil sama biar mudah. Kita cari P30 langkah pertama, yaitu mencari kelas persentil dulu. Rumusnya I per 100 dikali N. I-nya berarti persentil yang dicari berapa? 30, berarti 30 per 100 dikali 40. 30 kali 40, 1200 dibagi 100 sama dengan 12. Kita cari angka yang di atas 12 tapi paling dekat 12, yaitu 25. Jadi yang saya kotak ini adalah kelas persentil ke-30. Selanjutnya kita bahas. Nah, ini kita fokus pada yang saya kotak ini. Yang saya kotak ini, kita bahas yang saya kotak ini. Kita cari bagian-bagiannya dulu. TB itu adalah 51 dikurangi 0,5 karena TB itu selalu dikurangi 0,5, 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. I per 100 dikali N ini I 100 ya, bukan 10. I per 100 dikali N sama dengan 12 tadi, kelas persentil tadi. FK itu adalah, kita ambil atasnya, FK atasnya dari
kelas persentil, FI-nya 16, P-nya 5, panjang 51 sampai 55 kan 5. Selanjutnya kita masukkan dalam rumus persentil 30, TB-nya 50,5 ditambah I per 100 dikali N, itu hasilnya 12. Ini tadi 100 ya, bukan 10, kurang nolnya, nulisnya kurang. FK-nya 9 dibagi 16 dikali 5. 12 kurangi 9, 3. 3 per 16 dikali 5, 3 kali 5, 15 dibagi 16 sama dengan 0,94, jadi 50,5 tambah 0,94 ketemunya 51,44. Ini adalah hasil dari persentil 30. Bisa dipahami ya, semoga kalian bisa memahami ini. Dan nanti kalau semisal yang dicari persentil ke 25, berarti ini 25 per 100 dikali N. Cuma beda mencari kelasnya. Untuk langkah-langkahnya yang dicari itu sama semua seperti ini, mulai dari kuartil, desil, sampai persentil. Alhamdulillah sudah selesai materi pada pertemuan hari ini. Jadi sudah kita pelajari apa saja. Kuartil itu dibagi 4 untuk mencari kelasnya, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Jangan lupa belajar. Silakan ditanyakan jika kurang memahami apa yang saya sampaikan. Semoga sukses selalu. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.